Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa nabiyuna wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan melanjutkan tentang mengambil pelajaran besar betapa indahnya pesan-pesan dari ayat suci Al-Quran. Kemarin kita masuk di tema awal dari surat An-Naba, itu membahas tentang keyakinan orang-orang kafir musyrik, ya, khususnya ini orang-orang kafir Quraisy, karena ayat ini turun di Mekah, maksudnya surat Makkiyah. Dan kenapa, apa hikmah diulangnya kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun, diulang dua kali. Ini sebab membantah tentang penyanggahan atau apa-apa yang diungkapkan oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai-sampai mereka itu menggali kuburan, ya, dan mengambil tulang belulangnya yang sudah mulai rapuh dan dihadapkan kepada Rasulullah SAW, dan mereka membawakan tulang itu lalu ditekan sampai menjadi lapuk. Ya, mereka mengatakan dengan seperti ini nanti akan hidup kembali. Nah, maka nanti kita akan lihat tentang ayat setelahnya, ayat 6 sampai ayat 20, ya. Apa kaitannya? Kalau kita buka surat An-Naba, nanti kita akan lihat. Kalau lihat artinya itu mungkin beda tema, tapi sebenarnya ini memiliki kaitan antara ayat satu dengan ayat setelahnya, ya. Al-Quran itu ayatnya saling berketerkaitan, bahkan suratnya, ya, susunan suratnya itu ada hubungan dengan surat sebelum dan surat setelahnya. Pada surat An-Naba ini, ya, bahkan orang-orang kafir di surat Jasiyah, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Sesungguhnya kehidupan manusia di atas muka bumi ini itu, ya, hidup dan mati saja, dan mereka hancur punah hanya karena waktu. Artinya kalau sudah wafat, ya sudah tidak ada lagi kehidupan, ya. Ini dibantah, makanya Allah SWT mengulang kembali kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Tidak, bahkan mereka kelak akan mengetahuinya, lalu tidak, bahkan mereka kelak akan mengetahuinya. Kalau kita lihat ayat 6 itu kan wal jibala autada, bagaimana gunung-gunung Allah kokohkan, wa khalaqakum azwaja, ya. Di ayat ke-6-nya alam naj'alil arda mihada, bagaimana Allah telah hamparkan dunia dan Allah telah siapkan segala kebutuhannya. Apa hubungan dengan keimanan orang-orang kafir tadi, ya, keimanan yang mempercayai bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian? Ini kaitannya bahwa kita lihat Allah Maha Kuasa menciptakan bumi dengan segala isinya, ya. Allah Maha Kuasa bagaimana kokohnya gunung-gunung Allah telah pasangkan, ya. Dan Allah telah ciptakan manusia
Allah jadikan waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidurmu sebagai istirahat. Waja'alna laila libasa. Dan Allah telah jadikan malam sebagai pakaian. Jadi Allah telah menciptakan bumi. Ya, ini tema tentang penciptaan alam semesta. Ini membantah logika dengan logika. Mereka orang-orang kafir melogikakan bagaimana tulang belulang seorang jenazah itu bisa hidup kembali utuh seperti ketika mereka sudah hidup. Bagaimana bisa? Ini kan logika mereka. Dibantah dengan logika juga. Allah menciptakan langit, bumi, segala isinya beraturan, maka yang seperti ini saja, ya, kalau logikanya ini kan lebih berat, tetapi tidak ada yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti ini saja, dan kalian lihat, kalian rasakan, ya, kalian nikmati segala apa yang ada di dunia ini. Nah, tapi dengan itu juga mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kaitan antara tema pertama ayat 1 sampai 5 dengan ayat 6 sampai 20 sampai al-jibal fakanat saraba, ini sudah masuk tema hari kiamat. Bagaimana gunung-gunung itu Allah perjalankan bertabrakan dan menjadi debu. Ini kan tema tentang hari kiamat. Ini untuk membantah logika orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Yang menjadi sangat mengerikan, ya, di ayat setelahnya yang menjadi pengingat untuk diri kita. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labizina fiha ahqaba. Dan sesungguhnya neraka jahanam, bagaimana Allah telah sediakan untuk orang-orang yang melampaui batas. Ini tidak disebutkan orang kafirnya, orang musyriknya. Artinya siapa saja manusia yang melampaui batas, maka ini akan terancam hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu juga kan kalau kita lihat, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, ini dari segi kecil kehidupan kita sehari-hari. Dan hendaklah kalian mengambil pakaian, wa khudhu zinatakum, pakaian yang terindah inda kulli masjidin, ketika kita akan masuk ke dalam masjid, ya. Tapi ayat selanjutnya, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Allah sudah larang, wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Kita akan lihat yang tadi temanya kan pergi ke masjid dengan memakai pakaian yang baik, yang paling bagus yang kita punya. Tapi tiba-tiba pembahasannya makan minum jangan berlebihan. Apa hubungan? Padahal masih satu ayat ini, ya, masih satu ayat. Seakan ulama menjelaskan bahwa ketika dalam sholat kita juga diperintahkan untuk pertengahan, ya. Salah satunya yang banyak manusia lalai berlebihan ketika berwudu, ya. Berwudu dengan air yang berlebihan itu menjadikan kita melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pakailah air ketika berwudu secukupnya. Ustadz, di Indonesia kan airnya berlimpah, meskipun berlimpah, ya, tetap kita bagaimana menggunakan penggunaan air secara bijaksana, secara secukupnya, ya. Tidak juga kekurangan. Pertengahan kita bisa gunakan sendiri, ya, bagaimana penggunaan air yang itu tidak berlebihan. Ini yang salah satunya dijelaskan oleh ulama. Nah, ini kita kembali lagi. Orang neraka jahanam Allah siapkan untuk orang-orang yang melampaui batas.
Dari segi makan minum saja kita sudah dilatih oleh Allah SWT untuk tidak berlebihan, apalagi dari hal-hal yang lain yang bisa menimbulkan kita bermaksiat, berbuat dosa di hadapan Allah SWT. Yang terakhir ini penutup sebelum kita tutup, labisina fiha ahqaba, ini yang paling kita takutkan. Ahqaba itu kan jamak dari hukum. Hukum itu ulama kalau kita lihat terjemahannya dalam jangka waktu yang lama. Orang kalau sudah masuk ke dalam neraka itu mereka akan tinggal di dalamnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan ulama meneliti, ada yang berpendapat lama di sini itu hitungannya, ada yang mengeluarkan angka, bisa kita buka beberapa kitab tafsir ya. Itu ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun, bahkan ribuan tahun. Nah, ya, tapi yang menjadi permasalahan 30 tahun di akhirat dengan 30 tahun di dunia itu berbeda ya. Nah, sebagaimana di surat Al-Hajj Allah berfirman, wa inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Ini satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka kita coba alihkan saja yang paling kecil. Ketika nauzubillah seseorang itu terpeleset masuk ke dalam neraka, ambil saja hitungan paling kecil 30 tahun yang dijelaskan oleh ulama ya. Satu hari dikalikan 1000 tahun, dikalikan 1 tahun ada 365 hari ya, dikalikan dengan 30, itu kita akan dapati 12 juta tahun ya. Nanti mungkin bisa dihitung ya, pinter matematika ya. Maka kalau mengikuti hitungan paling ringan yang mungkin, dan ini kan tidak ada tahu, ini para ulama hanya memprediksi, tetapi Al-Quran sudah menjelaskan ahqaba dalam waktu yang sangat lama, penggunaannya dalam bentuk plural lagi. Hukum saja itu artinya sudah lama, tapi ahqaba dalam bentuk plural sangat-sangat lama ya. Kita saja sakit 1 bulan di rumah sakit itu kita sudah menderita, padahal kita dirawat ya. Kita maksudnya ada yang jaga, ada yang menyediakan makanan segala macam. Bagaimana dengan penderitaan di dalam siksa api neraka? Salah satu yang diungkapkan oleh ulama, kalau 30 tahun sama dengan 12 juta tahun, sanggupkah kita? Tidak ada yang sanggup. Maka kita perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang mana bulan penuh maghfirah ya. Semoga kita dipertemukan oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan dan kita menjadi hamba-hamba yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan dijelaskan ya, ketika tentang malam nisfu Sya'ban, semua manusia diampuni oleh Allah SWT di malam nisfu Sya'ban, kecuali 2 orang musyrik dan orang yang saling bermusuhan, orang yang saling dengki, iri, yang mana ini termasuk penyakit hati. Maka ketika kita nanti akan masuk di bulan suci Ramadan, hindari 2 hal ini. Jangan sampai kita berbuat syirik dan jangan sampai kita memiliki musuh. Jangan sampai ada hati yang dendam, iri, dengki kepada sesama teman, saudara ataupun manusia lain, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya dan menjadi orang-orang yang beruntung karena dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita ambil pelajarannya, dan semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.